Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita selesai zikir nafas selama 30 menit. Untuk rezeki silahkan ketika masuk ke alam bawah sadar menemukan sensasi-sensasi apa saja. Untuk rezeki silahkan diurai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Ya. kholwat yang keberapa? 5 ya? 6. Keenam. Di kholwat hari yang ke-6 Hari yang ke-6 ya. kembali kita semua bisa melakukan zikir nafas rutin Ya. setiap hari. Dan di kesempatan ini tadi ketika saya zikir nafas langsung masuk ke alam bawah sadar. Iya. Langsung di situ saya masuk sebuah terowongan yang panjang. Saya Gua? berjalan di gua itu sampai ingin menemukan ujung terowongan gua itu ya. Ketika setelah di penghujung gua, Iya. saya melihat pemandangan yang indah luar biasa. Di penghujungnya Ya. ada keindahan, Keindahan. pemandangan yang sangat indah. Di Terus situ saya melompat guru, lompatnya ringan tapi jauh gitu. oh iya iya Lompat, iya iya. Sufi, Sampai- sufi. sampai Lompatan sufi. Jadi ringan tanpa beban. Ringan tanpa Oke, beban. terus sampai saya melihat sebuah tangga di situ. Mm-mm. Saya naik ke atas tangga itu. iya, Naik terus ke atas sampai dari tangga itu naik. ke awan putih di sana. Hmm. Di sana ketika sampai di awan putih saya tidak meloncat lagi, tapi saya mengeluarkan sayap. Iya. Gitu. Saya terbang terus ke ketinggian. Hmm. Sampai di sana saya melihat beberapa alam yang berbeda-beda. Iya. Di alam yang pertama itu saya saya melihat bintang-bintang yang bertaburan. Di alam yang pertama ada bintang-bintang yang bertaburan ya, cahaya ilmu. Oke, terus Kemudian saya melihat bulan, saya turun di bulan. melihat bulan. Saya memeluk bulan dan berkata, semoga kamu selalu dalam kebahagiaan. Wahai Oh, bulan." ke bulannya, wahai rembulan, semoga engkau selalu dalam kebahagiaan. Nah, simbol bulan ini Nur Muhammad, tadi bintang cahaya ilmu ya, bulan Nur Muhammad. Terus lanjut, Terus saya nggak lama di situ saya naik lagi, terbang lagi. setelah Saya- memeluk bulan. Saya masuk ke alam yang berbeda. Di situ alam putih semua. Hmm. Hewan-hewan semuanya bersayap tapi putih Bersayap. semua. Bersayap putih. Ya ada kura-kura bersayap, pokoknya bersayap Karena semua. serba bersayap semua ya. Ketika di situ saya nggak lama ingin naik lagi, saya naik lagi. Di situ ada alam yang berbeda lagi, seperti sebuah gelembung-gelembung Iya. warna kuning. Saya masuk ke gelembung itu, Hmm. tembus lagi melewati gelembung itu, saya masuk lagi ke alam yang berwarna hitam. Iya. Hitam pekat. Terus? Kemudian naik lagi saya tiba di sebuah alam yang suasananya warna coklat. Warnanya coklat. Coklat. Suasananya. Nah, di situ Iya. ada suara. Suaranya setinggi apapun kamu melampaui ketinggian, kamu tetaplah ciptaannya. Setinggi apapun kamu melampaui ketinggian, kamu tetaplah Ciptaan ciptaannya. Tuhan, Ya. ciptaannya. Maka Ciptaan Tuhan. Terus posisikanlah kamu serendah-rendahnya. maka posisikanlah Kamu kamu serendah. Serendah-rendahnya. Oke. Ketika kamu menyapa makhluk yang ada di sini, semua Alam-alam makhluk semua yang ada di situ, ya. dan sapaanmu dibalas oleh makhluk yang ada di sini, semua itu adalah atas izin Tuhan kamu. Oke. Itu Cakep kalimat. banget kalimatnya ya. Setelah itu nggak ada suara lagi, saya naik lagi ke ketinggian. Iya, naik Di lagi, situ naik ada- lagi. Terus Alam berbeda lagi, warnanya biru. oh, alamnya warna serba biru. Biru. Ketika
ketika saya ingin naik saya di stop dihadang situ Oh, iya. dengan makhluk hitam besar ya, Iya. bersayap, bukan manusia, bukan burung atau apa. Saya di boleh. stop, nggak boleh naik lagi. Katanya harus apa paspornya. Oh, password. Password. Iya. Kata Sandi. Iya, Kata kata Sandi. ada kata Sandi juga saya lihat. Ada kata Passwordnya Sandi. apa, Ternyata kata bukan saya. bukan di HP aja ya. 011. Oke. Terus saya Berarti ucapkan sandi-sandi alam semesta ya. Oke. saya ucapkan kalimat di alam yang coklat tadi tuh. Iya. Oh, Akhirnya, kalimat itu, iya. Akhirnya, Ada gema di situ ya, gema tadi kalimatnya terus disampaikan ke itu yang apa namanya tadi tuh kayak sayap. iya kayak bersayap. Nah, terus Saya, boleh masuk. Saya dipersilahkan naik Oh, lagi iya. dengan senyumannya. Iya. Silakan saya naik lagi. Di situ ada alam lagi yang berbeda, ada alam yang putih semua. Iya. Ketika saya melihat ke bawah itu seperti sebuah lubang ya. Iya. Tadinya saya ingin naik lagi guru, tapi keburu nanti waktunya keburu habis. Oh, waktu Turun bikin lagi. nafasnya. Iya, nggak apa-apa. Saya turun itu memutuskan turun sampai melewati alam yang sudah saya lewati tadi. Iya, berarti Gus nasihatnya ketika siapapun yang punya hak terbang ya ke alam apapun setinggi mungkin, itu syaratnya satu, harus rendah hati. Serendah-rendahnya Iya, posisikan. serendah-rendahnya sampai ke titik nadir. Gitu. Ngeleh bae makana uripku. Terus Setelah itu saya sebelum sampai ke bumi saya sempat turun dulu di atas awan itu. iya, Saya disambut disuruh naik kuda bersayap, kuda putih bersayap. Saya naik ke sana dan dibawa ke sebuah majlis ya atau pendopo di situ. Saya turun dari kuda. ya berarti majlis di atas awan. Oke, terus Saya masuk ke majlis itu. Nah di depan majlis itu ada Buya dan saya disuruh masuk. ada guru rohani kita ya, guru Buya rohani, Sakur. Buya Sakur. Terus Gus Masuk sini masuk. Saya masuk. Ketika masuk saya salaman dengan Buya. oke, Tangannya seolah lembut sekali guru. Sekali. Wajahnya berseri cerah sekali guru rohani kita. Beliau terus kata beliau berpesan kepada saya. Iya. Ada beberapa kalimat yang beliau sampaikan. iya, Nanti wamimanya baca di sini oh nanti baca doa Selama wamimanya kholwat di sini ke depan selama holwat ke depan. Ini kan baru hari yang ke-6 ya. Iya, terus nanti semua jamaahnya bawa ke sini kata nanti Buya. semua jamaahnya Terus bawa saya ke bilang, sini. gimana Buya caranya? Ya kali sampaikan saja ketika mulai wamima itu di alam, mulai masuk alam bawah sadar. Ketika sudah mulai masuk alam bawah sadar, hilangkan dendam dan kebencian. Iya, dendam. Terus jangan pernah berharap diberi apapun oleh Allah. Jangan pernah berharap diberi apapun oleh Allah. Awas nih Bun, password Bun. Keren banget ini kalimat Dan ini, kalimat ketika universal. Sudah Terus? sampai di sini, Ya. terserah ada yang bisa sampai di sini ataupun enggak, itu bukan urusan ya. Nanti ketika sudah sampai di sini, maka bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah dengan selalu memuji Allah. Iya. Setelah itu saya dikasih rokok sama Buya. Masya Dicek sama Sira. Allah. Pembuatan Buya saya tolak ya. Udah saya dipaksa ya udah. Rokoknya rokok surya berarti Gus. Surya. Masya Allah. Saya dipaksa ya saya. Kalau saya ambil. dulu dikasih rokok surya tuh, kalau habis ngaji apa, wes ki, Rip, rokok kanggo sirah ki halal gitu. Berarti saya mah dikasih rokoknya di alam sini, di alam dunia. Kamu di alam ketinggian berarti. Oh, ya udah. Terus Setelah itu ya jangan lupa disampaikan. Iya. Jaburan tak sediakan gitu Oh, ya. hidangan-hidangan langitnya sudah disediakan, tapi Hidangan- baca wamimanya di sana. Setelah itu saya
Buya saya mau duduk dulu sebentar di Nah, sini. nanti Gus ya, ketika kita mau baca wamimah di sini, imamnya mau kamu, mau Haji Ahmad. Nah, siapapun nanti ketika mau baca wamimah dipandu dulu dengan isyarat yang sudah diberikan oleh Buya gitu. Sebelum baca wamimah ya, di sini nanti di majelis ini isyarat dari Buya itu bahwa hilangkan dendam dan kebencian, jangan pernah meminta apapun kepada Allah. Nah itu nanti ke jamaah ya, ada berapa saja jamaahnya, dipandu kalimatnya supaya mengarah ke sana. Iya. Jadi ketika membaca wamimah ya, itu posisinya sudah hening gitu. Huruf ya keluar, wamimah razaqnahum yunfikun kullama dakhala 'alaiha zakariya al-mihrab wa zada. Akan tetapi hatinya ke alam bawah sadar itu. Oke, lanjut. Ya sekedar untuk mempetakan ya, saya di sana kan minta izin dulu ke Buya, Iya. menikmati dulu suasana majlis di Yang atas di- awan Majlis itu. di atas awan. Saya melihat di pilar ada tiang ya, pilar di kanan 6, di kiri 6. Pilar-pilar majlis tuh. Warna Oke. pilarnya putih dengan profil atas bawahnya biru. Iya. Semuanya terbuat dari batu giok, Mm-mm. lantainya coklat, giok lagi, Mm-mm. dan sandarannya dari giok lagi gitu. Sandarannya Nah, dan melihat ke sekelilingnya awan semua. awan semua. Setelah saya Indah banget ya berarti ya Gus ya. Iya. setelah saya menikmati itu, saya pamit ke Buya, salaman karena waktunya udah selesai. Iya. Udah tuh. Ya kan sering kita dengar ya Kang Aib ada kalimat bahwa alam dunia ini ya sering kan ya masih ini gitu, masih kasar gitu di dunia ya, yang di sana lebih lembut kan gitu. Makanya kalau orang yang sudah banyak jalan-jalan ke sana itu ya banyak yang sudah merindukan Tuhan ya, artinya kerinduannya dari hati yang terdalam ya. Karena apa? Ya di sana lebih indah daripada yang Indah ada di alam-alam sini. itu. Iya, di wilayah keabadian itu, di wilayah cahaya itu. Jadi ya jangan salahkan ketika ada seorang sufi, orang soleh ya, yang ketuhannya sudah mendalam sekali. Itu ada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhannya. Karena apa? Alam-alam yang ada di sana lebih indah. Dan di sana abadi. Dah? Udah, Guru. Oke. Saya turun, masuk ke majlis ini lagi. Iya, iya. Sampai sini. Iya, melewati batas tadi udah sampai. Iya. Assalamualaikum. Untuk yang kedua silahkan Kang Samsu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di wat yang ke-6 ya Guru ya. Ya, ada yang keenam terus. Dalam zikir nafas saya menemukan banyak-banyak banget sensasi tadi ya di zikir nafas. Salah satunya pertama pas mulai zikir Masuk, nafas, ya. mulai masuk ada salah satu ulama besar Ya, kita, Syekh Nawawi. namanya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi. Ya, kalau nggak salah kalau Syekh Nawawi itu Syekh Nawawi Al-Bantani itu pernah saya dengar sendiri dari ya, bahwa beliau itu kalau tidak salah dengar itu turunan yang ke-12. Beliau, saya mendengar beliau berbicara itu waktu itu di Tegal Altu, tempat waktu yang masih ada ya, ada di majlis di Tegal Altu, dan di situ di tempat pemancingan ya, mungkin seperti itu. Oke, lanjut terus. Oke. Setelah kedatangan Syekh Nawawi Ya. di tempat ini, dia itu Di tempat ini di mana di maksudnya? sini. Oh, di majlis Di majlis ini. Oh, beliau datang. Dia berarti. datang, muter-muter di tempat ini, Iya. gitu. Ngajak saya ke salah satu tempat, Guru. Saya diajak ke salah satu tempat, itu semacam pendopo. Kelihatan dari luar itu pendoponya kecil, Dari luarnya dari kelihatan. luar kelihatan kecil.
begitu saya diajak masuk, luas sekali, luas. Dan saya disambut. Ya berarti begini kalimatnya, orang besar itu ya orang yang tidak merasa besar, tapi orang yang merasanya kecil. Saya maaf sih, saya orang biasa. Aing mah jauh kana bedug, kenal kana aing. Anggang karena dulang, Matona itu. Iya. Jadi orang yang besar itu orang yang memposisikan dirinya sekecil mungkin, bahkan sampai nolak. Oke. Lanjut. masuk udah disambut sama banyak orang di dalam ya, sama melingkar juga dengan pakaian serba putih semua guru. Iya. Nah, saya di situ disuruh duduk, diajak jikir napas juga guru. Iya. Di sana ternyata sama guru, jikir napas napasnya juga, sama. iya, melingkar. Melingkar keluar. Melingkar. Saya ikutan di situ Iya. sampai larut, sampai hening, adem, udah gitu. Salah satu dari peserta jikir napas ya bapak-bapak juga lah, Iya. pakai pakaian putih, dia berbicara guru Iya. pakai bahasa Jawa. Kalimatnya seperti ini, Iya. lamun ora keyeng ya wis, Oh iya. lamun ora keyeng ya wis. Namun orang kieu ya wis. Wis. Bahasa Buya biasa ngandel strong Lia, lia wis. wis. Baraya memohon kunku kalimat teh pakai beli kieu ya wis ya ngandel strong beli ya wis gitu. Ya, artinya ngandel strong beli tawis tuh maksudnya. Tadi bahasanya apa tadi? Lamun ora keyeng ya wis. Nah, lamun orang kieu ya wis baraya mah ngandel strong beli ya wis. Ya artinya alam-alam ketinggian itu ada gitu. Lanjut. Iya. Udah gitu saya lanjutkan lagi Hmm. di dalam sana itu sama jikir napas juga guru. Baru sebentar ketika kalimat itu dikumandangkan terbentur dengan waktu guru. Oh, Perasaan waktunya, baru sebentar, Iya. baru sebentar, tapi ya waktunya waktu habis. habis. Terus sampai Ya semoga saja nanti di kenapas yang kedua bisa nyambung lagi. iya Oke, ya. itu aja guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka beli yang yawis, yang ngandel serong beli yawis gitu padahal mah. Bunda dikit. Bunda dari pertama sampai akhir. Silahkan untuk Bunda diurai Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama langsung naik Iya. ketinggian. Terus Apa saya tuh jalan. Iya. Jalan depan tuh melihat ada kerajaan kuno. Iya, ada Tapi kerajaan. kayak tidak bertuan kayak gitu kan. Nggak ada orang-orang ya, umpamanya tuh kosong gitu ya. Tapi pas masuk kanan kiri itu ada peti-peti. Mm-mm. Tapi buka semua ke peti itu kebuka semua. Iya. Isinya tuh ada emas, ada berlian sepanjang jalan. Sepanjang jalan masuk kerajaan itu Kerajaan tuh. itu ya. Iya. Terus di lurus pas depan tuh ada singgasana. Mm-mm. Singgasana itu ada rajanya tapi ular Oh. kayak anak Honda itu memakai mahkota. Ada ular besar yang memakai mahkota. Oke. Hidup di singgasana itu. Mm-mm. Nah, terus kata si ular itu, Iya. kata raja ular itu, Iya. beliau ngomong, wahai manusia, Mm. silakan kamu ambil yang kamu mau, kata beliau, Mm. yang menawarkan itu semua hartanya Tadi dia. emas, intan, berlian yang dipetik Iya. sepanjang Iya, sepanjang jalan Bunda itu. masuk. Iya. Oke. Kata saya, maaf Tuan, saya tidak membutuhkan itu semua. Betul. Setuju. Kenapa kamu tidak membutuhkan? Saya emang tidak membutuhkan. Iya. Karena saya kesini tidak menginginkan ini semua, Iya. hanya ingin mencari Allah. Nah, hanya ingin bertemu dengan Allah saja. Ya, Ya, tujuan kita di zikir nafas itu hanya itu tujuan kita, hanya mencari Allah. Apa maning sih intinya sih dibulatin? Allahumma anta maksudi, ya Allah engkau adalah tujuan. Ya, ya Allah engkau adalah tujuan. Maka langkah pertama untuk berjalan, ya, langkah kaki kita
Lanjut, Bun. Wahai manusia, di situ ada cermin. Kata Raja Ularnya. Iya, kata beliau itu. Iya, kata beliau. Ya, terus kamu bercerminlah di depan cermin itu. Iya. Terus saya tuh bercermin. Nah, saya mah diam. Wahai manusia, lihatlah siapa dirimu. Kamu Iya. memiliki hati yang tulus dan ikhlas. Oh, Kata si tuannya itu. Wahai manusia, jagalah itu semua. Terus apa tujuanmu datang ke sini? iya. Saya mah ke sini Tuan hanya mencari ketenangan batin dan Allah itu, tidak menginginkan itu semua. Terus dia itu diem, Tuan rajanya itu, Tuan Ulangnya itu. Terus Tuan Ulang, saya permisi ya, saya mau pulang ke tempat asalku yang tadi. Kata tuanku, silakan wahai manusia, kamu mau pulang, pulanglah perjalanan. Terus saya pulang ke sini ke majelis. Iya. Nanti dulu, Bun. Itu di situ ada kalimat, ya, ada kalimat yang sangat indah sekali. Kalau dalam hidup yang kamu tuju adalah emas, intan, kamu akan lelah. Begah di dunia ini. Kamu akan mendapatkan ketenangan batin. Ya, kamu akan mendapatkan Allah. Ya, ketika tujuan kamu di dunia ini yang dituju itu, artinya Allah yang menciptakan intan dan berlian. Jadi intan, berlian, ya, barang-barang mewah itu bukan tujuan. Tujuan kita di alam dunia adalah Allah, ya, yang kita tuju. Udah, lanjut, Bunda. Terus nyampe majelis, saya pas di pojokan situ lihat ada kakek-kakek sedang zikir nafas. Iya, Nah, di saya majelis kan di sini. ya, Iya. terus saya nggak berani ganggu beliau. Terus dianya tuh langsung matanya terbuka. Oh iya. Ya, manggil saya, "Bu, tanya ke sini." Udah, saya kan dipanggil deketin. Iya. Nemuin kakek-kakek itu. Terus kata kakeknya sini Bu. Iya, iya. Dia duduk di depannya beliau. Iya. Terus beliau kenalin dirinya. "Bu," katanya, "perkenalkan, kalau saya adalah kakek buyutmu. Saya adalah kakek buyutmu, Leluhur dari bapakmu." leluhur dari bapakmu. Berarti dari laki-laki ya, Ya, dari pihak laki-laki. Oke, terus nama kakek ya, Imangun Tapak. nama kakek Ki Manguntapak. Ya. Ya, Ki Manguntapak ini ya apa yang banyak dikenal ya, apalagi di Cirebon. Ya, saya tuh sambil bengong, acaranya nggak percaya gitu Iya, ya. iya. Panggil sama beliau itu, terus beliau berkata ngomong, Iya. "Bu, janganlah tergoda dengan keindahan tergoda dengan sesatnya keindahan dunia." Iya. Yo, janganlah tergoda oleh keindahan dunia. Ya. Karena dunia ini Karena dunia ini cuma sementara. cuma sementara. Tetaplah berpegang teguh dengan keyakinanmu Tetaplah berpegang teguh kepada keyakinan. dan tetaplah berjalan lurus di jalan Tuhan. Jalan Allah itu Tetaplah berjalan lurus di jalan Allah. Nah, itu nanti Bunda ditulis ya. Nah, kalimat nasihat dari leluhur ya, ditulis nanti per kalimat dihayati satu persatu. Nah, setelah menjadi kalimat ya, action langsung menjadi perilaku. Gitu. Adapun untuk masuk wilayah berapa seperti itu ya dengan konsekuensinya, artinya kalah menang, tapi terus berjalan di dalam cahaya ilahi. Terus Bunda, Terus kata beliau, "Bu, terima kasih kami sebagai para leluhurmu. iya, Terima kasih kamu sudah datang ke majelis ini. Lanjutkan dulu selama 40 hari." lanjutkan 40 sampai 40 hari sampai selesai ya. Kebetulan Bunda di sini ikut holwat dari pertama dan insya Allah nanti akan sampai 40 hari.
kata beliau, kata Ki Mangun Tapa ini, do melanjutkan hormatmu selama 40 hari. Berarti motivasi ya, dorongan dari Kami leluhur. sebagai leluhur ucapan terima kasih. Kami sebagai leluhur mengucapkan terima kasih banyak kepadamu. Ya, dari sini katanya jadi terus beliau itu lanjut zikir nafas lagi. Oh, Terus beliau saya bikin napas lagi. ikut di belakangnya beliau gitu. Terus nyampe selesai. Berarti posisi selesai itu Ki Mangun Tapaknya bikin napas di depan, kamu anak cucunya di belakang. Masa mau bayangin, indah sekali ya. Oke, yang keempat silahkan Ibu Rokhami ya, artis baru di channel YouTube. Artis baru di channel YouTube Kitab Tanpa Tulisan. Untuk Ibu Rokhami silahkan diurai Ibu Rokhami dari awal sampai akhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ikutin zikir Zikir nafas, nafas ya. masuk. Suaranya agak besar sedikit suaranya. Terus Tadi mengikuti zikir nafas, iya, terus langsung masuk. iya. Terus ada seorang anak laki-laki dan perempuan. Terus dia itu Iya. didampingi seorang nenek. Iya. Terus dia itu minta maaf pada saya. Mm-mm. Dia bilang, "Mi, maafkanlah ayah saya." Oke, iya. Terus dia bilang berterima kasih. Mi, saya berterima kasih kepada Mimi Mm-mm. sudah membawa ayah saya yang jalan benar, Telah membawa ayah saya ke jalan yang benar ya. Lalu saya ngomong sama dia, Iya, iya. "Nok, bukannya Mimi yang membawa ayah kamu ke jalan itu. Iya. Itulah Allah yang membawa Ke ayah jalan kamu yang ke benar. jalan yang benar adalah Allah, Allah. bukan saya." Bukan saya. Gitu ya. Iya, Terus lanjut. dia itu bicara, "Ini bolehlah saya memeluk." Iya. Minta Memeluk. pengen dipeluk. Iya, iya. Lalu dia memeluk itu nangis Sambil menangis. Iya. Lalu dia itu bersujud sama kaki saya itu. Iya. Katanya, "Maafkanlah." Dia bilangnya, "Maafkanlah bapaknya aja gitu, maafkannya ayahnya gitu." Iya. Lalu itu anak laki-laki itu juga bicara, "Mi, maafkanlah, Mi, maafkanlah." Terus dia didampingi neneknya. Lalu dia itu tersenyum, Jeng. Iya. Tersenyum terus melihatnya tuh, mungkin melihatnya anaknya udah itu mungkin ya. Tersenyum terus dia itu Iya. dipandang sama sayanya itu enak gitu, Iya, iya. tersenyum Ceria gitu ya wajahnya ya. lalu itu saya itu terharu Wajahnya berbinar. banget lihat anak perempuan itu Iya. segusuk menangis gitu. Iya, iya. Terus tiba-tiba dia itu ngomong, Mimi pulang dari sini ada setumpukan bahan bangunan." Iya. Dia bilang gitu. Saya bilang, "Amin, itu bahan bangunan itu apa?" Pas dia bilang, "Ya itu bahan bangunan itu, Iya. bangunan rumah itu mungkin." Iya. Pas dia bilang, "Mi, saya hanya bisa mengucapkan dengan kalimat terima kasih." Udah gitu aja. Jadi semoga dengan izin Allah ya, bangunan rumah dan suami yang sudah bertobat kembali kepada jalan Allah, kembali kepada Allah ya, klik ya, pikirannya jernih, padang kah pikirannya kah, jadi ada kesadaran ya bahwa istrinya harus disayang, anaknya harus dicintai ya, keluarganya harus dipeluk mesra ya. Jadi nanti ketika pulang dari sini, insya Allah dengan izin Allah, suami sampean pikiran pertamanya ya, itu
bikin rumah, Amin. bikin rumah yang indah, rumah yang bagus, ya istrinya yang cantik dimasukkan ke dalam rumah di situ. Terus setelah rumah bagus, ya beli mobil lagi yang mewah, ya, beli sawah, beli ladang, terus ya begini. Ketika dalam pikiran siapapun ingin akhirat kita di dunia, ya, ingin akhirat kita di dunia ini bahagia, ya, itu ditata dari awal. Dan ketika memulai penataan itu jangan lupa melangkah apapun disadari dulu bahwa rezeki datang dan diberi oleh Allah. Ya. Ketika rezeki berapa saja masuk itu bukan haknya semua, bukan hak kita semua. Ada hak Allah di dalam rezeki. Nah, orang yang nanti bisa kaya berlimpah itu adalah orang yang hak Allahnya disampaikan. Tidak mampu, jomblo yang menyinggung, disadari di sana. Berapapun rezeki kita dapat berbagi dengan mereka, orang-orang yang membutuhkan. Itu cara menata akhirat ini supaya kita bahagia dengan kekecewaan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang banyak bermanfaat. Akan tetapi setelah banyak memberikan kemanfaatan, jangan pernah mengklaim bahwa kemanfaatan itu datang dari dirinya. Kemanfaatan itu datang, ya, dan diberi oleh Allah. Tangan kita hanya hak guna pakai saja. Hati digerakkan untuk berbuat baik, ya, tangan kita hanya menyampaikan. Tangan kita ini adalah kepanjangan tangan Tuhan. Gitu. Itu cara untuk menata akhirat dengan nanti akhiratnya, ya kita selamat di akhiratnya itu maksudnya. Selamat di akhirat itu maksudnya tua-tuaannya kita ya bahagia, tua-tuaannya seneng, anak ke sekolah yang duhur ya, jadi ya berpendidikan tinggi, di pekerjaan yang lahan-lahan basah itu kan banyak menghasilkan uang. Terus untuk rumah ya sehari-hari rumahnya nyaman, fasilitasnya nyaman, ya itu namanya akhirat. Paham gak maksudnya? Nah udah dari awal sudah suami istri ini yang sudah pada pulang kepada Allah, bersatu kepada cinta Allah, sudah tinggal ditata saja hidupnya yang rapi, yang banyak Manfaat. nggak ada urusan dengan masa lalu. Karena apa? Seberapapun dosa, banyak dosa kamu 7 langit penuh dengan dosa kamu, 7 bumi penuh dengan dosa kamu. Ketika kamu meminta kepada, ketika kamu memintakan ampunan kepada Allah, ya, pasti Allah akan memaafkan kamu. Iya, karena apa? Pintu untuk menerima tobat Allah ya kepada hamba itu lebih luas daripada apapun. Ya, begini pada pertobatan tuh, Bun, ada pertobatan di Bun Mekeno kan. Udah punya anak, ya. Nah, punya anak 2 ini, Bun, ya. Kalau yang satu kebetulan nurut ke ibu dan bapaknya. Hah? Nang ngelor mangkat ngelor, nang ngidul mangkat ngidul, nang ngetan mangkat ngetan, nang ngulon mangkat ngulon. Jadi Gusti Allah nang sing sabar ya, belajar sabar ya, belajar sabar tadi. Nang sing lomat ya, belajar loman tadi. Nah artinya uang ulu anak yang seperti tadi itu dijaga oleh kedua orang tua. Akan tetapi anak yang satu nih, nah ngelor, makanya hidup. Gimana? Nah ngetan, makanya ngulon. Wong tua ngomong mendibahe kah? Orang tua nyuruh kemana aja selalu menyangkal. Yes.
Karena anaknya selalu nyangkal baik. Suwe-suwe diopeni beli anak mau kah? Ora. Karena beli nurut ning orang tua, beli nurut ning Gusti. Wis anak sing warna diopeni iki mlaku. Suwe-suwe kah? Pertama malaku manggo celana. Suwe-suwe celananya diuculi beli. Kari saya pakai baik. Terus kali saya pakai melaku maning, saya pakai diuculi maning beli, kelambi dibuang beli, rambutnya gimbal beli. Terus, sepira sesate anak, sepira anak di tempat-tempat sing ora karuan, di tempat sing sampah-sampah, ya penuh amarah, penuh dendam, penuh kebencian, lewat wae. Harus ada orang nyewot udah hebat. Sing dadi wong tua kah, sing dadi wong tua kelingan beli ning anak sing model kono. Paham? Iku wong tua sing orang ngerasa gawe, aja maning Gusti. Allah. Edane anak kan. Hah? Wong tua ku inget beli. Umpamanya sing edan ki arek sapa lah umpamanya Joni. Umpamanya Joni bet aja ngarang. Tapi sing dadi anak, ayo orang sadar jual dak dia ki ya sampai setengah udah wae ya karena ini lemah bae sih turu usah beratake masalah ya terus pertobatan terus seperti ini pertobatan anak yang tersesat tadi si jiwa ketemu karo mbok papai si jiwa posisi gimbal aku bilang posisi ya. Ketemu si anak karo mbok karo papai nang Joni sira lagi apa posisi gimbal nah, karena anaknya masih kelingan bahwa Kim waktu lain apa jadi Joni mak pak pangapuran sampai nangis si anak mau kan wong tua nih kira-kira sedang beli ya ketika werukin wong tua dewek pengen tobat rangkulan pertobatanku antara pertemuan antara Tuhan dengan hamba, pertemuan antara kedua orang tua dengan anaknya. Kayak apa suasana pertobatan? Pertobatan itu seperti itu. Pertobatan itu kembali kepada Allah, balik mengumah. Wis Joni maukah ketika wis berpelukan ke orang tua turun tangis beli? Turun tangis. Wis ketika turun tangis balik tekaning umah ngedeleng Joni gimbal kira-kira diadusi bersih beli Diadusi taruh ning anu salon makan. disampo beli diberseni beli ketika yang memakaikan pakaian itu adalah Allah bayangkan Dinggoni Pati Dinggoni Sawi Dinggoni Kecimani ganteng beli seperti itu namanya pertobatan. Nah, wis ganteng, ya wis kali nurut nih wong tua nang ngelor, milu ngelor nang idul, nang etan, nang ngulon. Nah, ketika sudah bertobat, ya kesabarannya dikonsumsi, ya kedermawanannya dikonsumsi, ya kan seperti itu. Ketika kita melihat antara anak yang tersesat dan bapak bertemu dengan ibu bapaknya turun tangis di situ, coba bayangkan saja itulah keindahan
setiap detik Tuhan selalu memanggil dari kolbu kita dari dalam. Markan main sama kita kudu ado, kita kudu duning masjid, kita kudu duning langit, kita kudu duning tempat-tempat ibadah. Saya ada dalam kolbu kamu. Kenapa saya nggak pernah ditegur? Kenapa saya tidak pernah dimintakan bantuan apapun? Padahal kamu, aku yang mencipta. Seluruh fasilitas tubuh kamu saya yang membuat. Ada kesalahan apa saya sehingga saya tidak pernah tapi Gusti Allah mencah bagian aku sirai prian bega tetap setia mengguni pertobatan yang makhluk seperti itu. Paham? Paham. Udah untuk pertemuan kali ini cukup segitu saja ya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.